Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sejauh mana kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Engkau sabdakan, apa yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, tidak akan kembali, tapi akan melakukan sesuatu perkara yang besar. Jadikan firman ini pewahyuan yang sanggup mengubah pola pikir kami, mengubah hidup kami Tuhan. Karena di dalam firman mengandung janji dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan ada. Haleluya. Baik di rumah, di mana saja engkau bisa ikuti live streaming kami pada pagi hari ini. Biar kita diberkati Tuhan. Dalam bulan ini saya diingatkan Tuhan untuk kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, biar kita awali tahun 2021 ini dengan kita belajar pribadi yang ajaib, ya, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Saudara, banyak orang kenal Bapa, banyak orang kenal Yesus, tapi orang kadang-kadang sulit untuk kenal Roh Kudus. Ya, mereka kadang-kadang sulit karena tidak banyak orang-orang yang mengajar tentang pribadi ini. Padahal sekarang yang bekerja di bumi ini, yang bisa menahan kekuatan-kekuatan musuh hanyalah Roh Kudus. Yang bisa membackup, yang bisa menolong kita semua. Bapa di sorga, Yesus di sorga, yang ada di bumi ini hanya Roh Kudus. Ya, dan itu sebabnya perlu kita belajar. Biar di tahun 2021 kita dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, biar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, Dia adalah penolong. Dia juga yang mengajar kita. Dia juga mengingatkan kita tentang hal-hal yang akan datang. Kadang-kadang sebelum hal-hal terjadi dia berbicara kepada kita. Dia bisa bicara lewat mimpi. Dia bisa berbicara lewat firman Tuhan. Dia bisa berbicara lewat apa saja. Karena dia adalah penolong. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia pribadi yang luar biasa. Saudara, kita akan memulai pagi hari ini. Dan saya harapkan beberapa minggu ke depan ini kita akan khusus studi tentang Roh Kudus. Ya, saya percaya kita akan diberkati Tuhan karena yang mengajar pertama tentang Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya bagaimana seorang penolong itu, yaitu Roh Kudus, ya, akan dikirim oleh Bapa setelah Yesus selesai, setelah Yesus pulang ke sorga, setelah Yesus kembali ke sorga. Haleluya. Dan Roh Kudus. Mari kita akan lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Mari kita mulai dari Yohanes 14 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, satu ayat saja. Janganlah engkau gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya. Kata Yesus, kenapa saudara? Ya, situasi seperti itu, murid-murid lagi takut, lagi bimbang, lagi khawatir, lagi cemas. Ya, di saat seperti itulah Tuhan berbicara kepada mereka. Kenapa mereka bimbang? Kenapa mereka cemas? Kenapa mereka khawatir? Karena Yesus berbicara bahwa tidak lama lagi Dia akan kembali ke sorga. Ya, sebagai murid-murid tentu saja mereka rasa cemas, rasa takut
Kenapa saudara? Karena mereka sudah tinggalkan hidup mereka, tinggalkan hidup lama mereka, mereka sudah tinggalkan pekerjaan mereka, mereka sudah ikut Tuhan, mereka sudah lihat mujizat-mujizat yang Yesus buat, yang Yesus kerjakan, dan mereka hidup dengan Yesus selama hampir 3,5 tahun. Mereka melihat perkara-perkara yang besar, mereka melihat keajaiban-keajaiban. Yesus mengajar mereka tentang bagaimana hidup yang berkenan di hati Bapa. Dan saudara, tiba-tiba Yesus katakan dia akan tinggalkan mereka. Ya, nah seseorang pastilah, seorang mau ditinggalkan pasti rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, saudara. Ya, kita juga seperti itu, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya Simon Petrus katakan, Tuhan, engkau mau pergi kemana Tuhan? Ya, Tuhan bilang, tempat yang aku pergi, ya sekarang engkau belum bisa ikut, tapi satu waktu engkau akan menyusul ke sana. Biasanya ini perkataan orang katakan kepada orang meninggal. Ya, semoga kita ketemu di Yerusalem baru. Ya, biasa kalau kita lihat komen-komen orang meninggal, selamat pergi pergi dengan damai, ya, sampai kita ketemu, artinya kita akan nyusul, ya, baik itu yang mati masuk surga, kalau dia masuk neraka ya saudara nyusul dia ke neraka, saudara, amin, haleluya, ya. Kalau kepada orang yang benar, orang percaya Tuhan, engkau boleh katakan itu. Tapi kepada orang fasik jangan katakan nanti saya akan menyusul engkau. Kalau dia masuk surga baik, kalau dia masuk neraka, saudara ikut rame-rame ke neraka. Itu sebabnya saudara kita lihat ayat yang ke-36. Mari sebelum ayat ini ada percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Ayat 36. Mari kita lihat. Simon Petrus berkata kepada Yesus, ya, pasal 13 ayat 36, ya. Dia katakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Sekarang belum bisa, tetapi kelak engkau akan bisa menyusul aku ke sana. Ya, ini artinya janji Tuhan, ya. Jadi kekristenan itu penuh dengan kepastian. Kekristenan tidak ada ragu-ragu. Kekristenan tidak ada semoga-semoga, tapi semuanya pasti. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Kita pasti di dalam Tuhan, ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Apa? Ya, jadi Tuhan katakan kepada Simon Petrus, waktu Tuhan berbicara tentang dia akan pergi ke rumah Bapa, Petrus katakan, bolehkah kami ikut sekarang juga? Tuhan bilang tidak, belum. Tapi nanti kamu akan pergi ke sana. Jadi Tuhan itu berbicara soal kepastian. Amin. Haleluya, ya. Sampai waktu itu mereka mulai cemas, mulai takut, ya, bahwa Yesus akan tinggalkan mereka. Ayat yang kelima kalau kita lihat dari Yohanes 14 tadi, dia katakan begini, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ya, jadi mereka bingung, saudara. Ya, dan juga Filipus juga ayat yang ke-8 kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi saudara, pernyataan-pernyataan dari murid-murid ini menyatakan bahwa mereka penuh dengan kecemasan. Mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan kebimbangan, saudara. Sehingga saudara, Yesus bilang percaya. Ya, Yesus katakan percaya, jangan gelisah. Ya, tetap percaya bahwa aku Tuhan yang tetap baik.
apapun keadaan, apapun situasi, ya pasti ya Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, situasi keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah. Saudara, yang ada di sekitar kita keadaan yang sungguh-sungguh kalau kita tidak bergantung penuh kepada Roh Kudus, maka hidup kita akan penuh dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, ya. Di mana-mana ada bencana alam, di mana-mana hidup dengan tidak kepastian. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam Roh Kudus. Ya, bukan saja orang-orang di luar gereja, anak-anak Tuhan juga banyak yang hidup dalam kecemasan, banyak yang hidup dalam ketakutan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ketakutan, itu roh. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Yesus perkenalkan di tengah-tengah mereka cemas, mereka takut, mereka bimbang, Yesus perkenalkan seorang pribadi yang disebut dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita butuh itu saudara. Amin. Yohanes 14. Mari kita lihat. Siapa yang Yesus perkenalkan? Ayat 16. Setelah mereka berbicara demikian, Yesus mulai berbicara kepada mereka. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang. Berarti Dia pribadi. Yang percaya katakan amin. Kalau seorang, dia bukan barang, ya, dia bukan benda, tapi dia seorang. Ya, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Amin. Haleluya. Ya, waktu kita takut, waktu kita cemas, waktu kita khawatir, Dia adalah penolong. Haleluya. Penolong, yaitu dan supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sampai kapanpun Dia akan menyertai engkau. Dia akan bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Makanya jangan anggap remeh. Dia adalah penolongmu. Dialah satu-satunya yang diminta oleh Yesus sebelum Dia tinggalkan bumi ini. Haleluya. Ya. Itu sebabnya aku minta supaya Dia seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa saudara, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak melihat Dia, amin, ya, dan tidak kenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia di dalam apa? Kamu, amin, saudara, haleluya. Saudara, dunia sulit mengenal Dia karena Dia adalah pribadi yang bekerja untuk orang-orang percaya. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Dia diutus oleh Bapa. Ya, kenapa saudara? Ya, orang lebih kenal setan, orang lebih kenal kuntilanak daripada Yesus, daripada Roh Kudus. Dari kecil orang tua bilang Lupi di luar itu ada kuntilanak. Jadi anak-anak itu lebih percaya setan-setan daripada Roh Kudus. Kalau mau makan, tidak mau makan, itu ada kuntilanak datang itu. Kenapa kita tidak ajar anak-anak kita tentang pribadi Roh Kudus? Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kenapa kita tidak berani? Ya. Makanya saudara, ya, banyak akhirnya seorang-orang sulit mengenal pribadi itu.
Ya, waktu murid-murid saja saudara, mereka ada di atas perahu, perahunya diombang-ambing oleh gelombang. Yesus datang mau menolong mereka. Yesus jalan di atas air. Murid-muridnya melihat, bilang itu apa? Hantu. Jadi mereka lebih kenal hantu daripada Tuhan. Oh, yang buat-buat begitu pasti hantu. Yang buat-buat yang bisa jalan di atas air. Kenapa mereka tidak percaya Yesus bisa jalan di atas air? Kenapa mereka bilang hantu? Karena mungkin dari kecil, oh pokoknya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa itu, kita membesar-besarkan setan, kita membesarkan roh jahat, ya, kita membesarkan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Itu sebabnya saudara, kenapa murid-muridnya katakan di dalam ayat berapa itu saudara, kalau kita baca Matius pasal 14 ayat yang ke-22, Matius 14 ayat yang ke-22, kita lihat dia katakan begini saudara, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak. Nah, saudara, dari mana mereka lihat Yesus itu hantu? Rupanya dari kecil yang buat hal-hal besar itu hanya hantu. Jadi kita kadang-kadang membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan persoalan, ya, dan kita membesar-besarkan setan. Makanya sewaktu Saul berbicara kepada Daud, dia membesar-besarkan Goliat, saudara. Ya, dia membesar, wah engkau kan anak kecil, engkau masih begini. Itu yang engkau lawan orang yang sudah perang dari dulu, orang yang sudah latih berperang, saudara. Ya, kenapa saudara? Dunia sekarang membesar-besarkan persoalan. Ya, Tuhan lebih besar dari semuanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Tuhan lebih besar. Di atas hantu, di atas setan, di atas semuanya ada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang sekarang ini dia utus, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai pribadi. Ya. Dan Alkitab katakan roh yang ada padamu, yaitu Roh Kudus yang ada padamu itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Artinya dengan roh penyakit, setiap penyakit itu ada roh. Ya, setiap bencana apapun saudara, ada roh jahat yang berdiri di belakang setiap apapun. Makanya saudara, gereja Tuhan harus berdiri untuk mengadakan peperangan rohani. Ya, untuk menghadang. Tuhan bilang, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menahan kekuatan musuh, menahan bencana, menahan apapun. Kenapa kadang-kadang Tuhan berbicara kepada anak-anak Tuhan lewat mimpi? Tuhan berbicara kita apa yang akan terjadi. Kalau kita diingatkan Tuhan, berdiri dan lakukan peperangan rohani. Ada mungkin setan rencana untuk menghancurkan keluargamu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan suamimu, menghancurkan anak-anakmu. Engkau harus berdiri dan engkau harus tahan kekuatan musuh. Yang percaya katakan amin. Karena engkau punya Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam hidupmu.
Apapun di depanmu, situasi apapun yang membuat menakutkan, engkau harus berdiri dengan keberanian dan engkau harus hadang semua. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan situasi apapun. Situasi apapun yang datang, jangan rasa sedikit kita takut, sedikit kita cemas. Karena ketakutan itu melumpuhkan kekuatan kita. Orang yang takut itu potensinya sudah tidak ada lagi. Ya saudara, firman Tuhan katakan orang yang salah satu yang Tuhan beri yaitu satu, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih 5 talenta. Yang satu itu dia takut sehingga dia tidak manfaatkan kekuatan, ya, atau kemampuan, atau potensi, atau talenta dia sembunyikan. Kenapa? Tuhannya katakan, kenapa kau sembunyikan? Aku takut. Saudara, saya mau katakan dari tempat ini, di tengah-tengah kecemasan dari para murid-murid, di tengah-tengah mereka bimbang dan ragu, Tuhan bilang, jangan kamu takut, aku akan kirim, aku akan minta kepada Bapa, dan dia berikan seorang penolong pribadi yang akan menolong, yang akan mendampingi kamu, yang akan menyertai kamu. Haleluya. Waktu kamu susah dia akan kuatkan kamu. Waktu kamu cemas dia akan memberikan kekuatan. Bahkan selanjutnya Tuhan katakan, dia berbicara soal apa saudara? Tuhan memberikan kepada, Tuhan memberitahu, Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 tadi. Mari kita lanjutkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 tadi ayat yang ke-26. Kita lihat sebentar lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-20, 22, 23. Kita lompat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Amin. Tuhan bilang ini pesan Tuhan sebelum dia tinggalkan. Tetapi penghibur, ayat yang ke-26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus akan mengingatkan. Kadang-kadang kita duduk, tiba-tiba ada kita ingat firman Tuhan. Berarti itu bukan roh jahat. Tidak mungkin setan kasih ingat saudara firman. Amin. Tiba-tiba saudara dalam perjalanan, saudara ingat firman Tuhan. Tiba-tiba dalam perjalanan, tiba-tiba engkau duduk, ada desakan dari dalam, ampuni dia. Tidak mungkin itu suara setan. Pasti itu suara Roh Kudus. Hanya kita tidak peka. Dia itu, Roh Kudus itu suka berbicara, tapi dia tidak cerewet. Dia berbicara, kalau engkau dengar ya engkau ikuti. Kadang-kadang tiba-tiba kita dapat bonus, kita dapat berkat, tiba-tiba dia bilang, ingat perpuluhan. Kadang-kadang dia ingatkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Siapa yang selalu mengingatkan kita? Ya, ampuni. Aduh, mungkin saudara rasa sakit karena pernah disakiti dia, tapi ada desakan dalam hati, ampuni. Itu suara Roh Kudus. Hanya kita nggak taat dengan dia. Jadi jangan katakan saya belum pernah dengar suara Roh Kudus. Saya belum pernah, karena dia akan ingatkan saudara akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Amin. Kebenaran Tuhan. Ya.
Mungkin dia ingatkan saudara berdoa, nak. Berdoa. Dia ingatkan saudara. Hanya kadang-kadang kita tidak mempeduli atau kita mengecilkan suaranya. Ya, dan kita tidak mempedulikan. Tetapi dia tidak akan pernah, saudara? Dia tidak akan terus ngomong ayo. Tapi kan pada titik tertentu dia diam, saudara. Kadang-kadang dia diam karena dia suaranya enggak pernah dipedulikan kita. Nah, saudara, Tuhan katakan ya, dia adalah pribadi yang menolong, ya. Saudara, Yohanes pasal 16 4, mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-27, ya. Mari minta maaf ke 27 tadi, damai sejahtera, ya, kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepada. Setelah dia omong tentang Roh Kudus, dia katakan damai sejahtera. Artinya saudara, Roh Kudus ini akan selalu membawa damai sejahtera. Amin. Haleluya. Semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan mendatangkan damai sejahtera. Walaupun mungkin begitu banyak masalah, walaupun begitu banyak kesulitan, walaupun begitu dia akan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu, ya, itu keluar dari hati kita, dari dalam kita, ya. Kalau kesenangan dari luar, ya, beda damai sejahtera dengan kesenangan. Ya, kesenangan itu mungkin mendapat mobil, dapat apa saja, saudara senang. Tapi itu sebentar. Itu tidak bisa diukur dengan keadaan apapun. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah sukar sulit, engkau ada damai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Engkau ada ketenangan. Ya, karena damai sejahtera dia juga memberikan kita sukacita. Ya, sukacita itu yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan, kekuatan bagi kita, saudara. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, artinya disinilah kita lihat bahwa Roh Kudus selalu berbicara. Ayat yang ke Yohanes 16, kita lihat ayat yang ke-7. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, di sini Tuhan berbicara bagaimana pekerjaan, ya, Roh Kudus. Dia kenalkan, ya, siapa itu Roh Kudus, ya, yang akan mengingatkan kita. Ya, yang akan memperkenalkan kita. Makin kita hidup dengan Roh Kudus, makin kita kenal pribadi Yesus. Karena Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kebenaran. Dia akan membuat kita, apa itu kebenaran? Yaitu pribadi Yesus. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kadang-kadang orang memakaikan suara Roh Kudus. Wah, Roh Kudus bilang saya tidak boleh berdamai dengan orang itu. Roh Kudus bilang saya nggak boleh pergi. Artinya selalu dimanfaatkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan,
itu bukan dari Roh Kudus. Jadi kita bisa membedakan. Karena Roh Kudus itu apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia sampaikan itu selalu mengagungkan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, dan selalu sesuai dengan kebenaran. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan, dia akan ingatkan kita bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus itu, saudara, kadang-kadang salah rancu. Orang pikir, wah kalau saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, saya harus doa terus. Tidak, saudara. Ya, artinya, saudara, hidupmu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi banyak orang memanfaatkan suara dagingnya, suara keinginannya, bilang itu Roh Kudus. Ya, sampai dia pergi pinjam uang pun itu Roh Kudus yang suruh. Ya, saudara, kadang-kadang itu, saudara, dimanfaatkan banyak hal. Ya, misalnya ini dia nggak mau berdamai dengan orang, oh Roh Kudus larang saya berdamai, Roh Kudus. Karena apa, saudara? Dipakai suara Roh Kudus untuk yang, saudara, kita harus kenal segala sesuatu. Suara yang bukan memuliakan Tuhan, yang juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, itu bukan dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ya, suara Roh Kudus akan ingatkan kita tentang kebenaran, ya, tentang apa, saudara, dosa. Ya, dia sadarkan kita, ya, untuk kita saudara, menghindari dari dosa supaya kita tidak terjebak di dalam dosa, saudara. Ya, dan Roh Kudus juga yang Tuhan janjikan itu, saudara, untuk supaya kita bisa bersaksi. Ya, supaya hidup kita bisa berkemenangan di dalam dunia ini. Ya, karena tanpa Roh Kudus, Yesus pernah berpesan kepada murid-murid, kamu jangan dulu pergi memberitakan, jangan dulu pergi bersaksi sebelum kamu dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Ya, sebelum kamu dikuatkan, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kehidupan kekristenan hidup di dalam kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kita bisa menang, kita bisa kuat hari ini karena pekerjaan, karena Roh Kudus. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Mari kita lihat ayat yang ke-4. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Jadi saudara, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya untuk mereka jangan dulu pergi kemana-mana, jangan dulu bersaksi, jangan dulu melakukan apa-apa. Tunggu sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dan sebelum itu Tuhan katakan Yohanes membaptis, baptis atau dari kata baptiso. Atau kata baptiso itu artinya dicelup, ditenggelamkan. Ya. Ditenggelamkan. Bukan tenggelam terus, saudara. Itu nanti innalillahi. Ditenggelam baru diangkat kembali. Amin. Itu yang namanya baptiso. Ya. Ya, baptiso. Kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, memang waktu orang terima Yesus,
dia terima Roh Kudus, tapi dia belum dibaptis Roh Kudus. Ya, makanya murid-murid tadinya sudah terima Roh Kudus. Yesus katakan terimalah Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Tetapi kita tidak saja terima Roh Kudus, tapi kita harus dibaptis. Dibaptis atau ditenggelamkan atau dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Karena baptisan itu kuburkan, ya. Kalau kita lihat Alkitab katakan di dalam Roma pasal 6, mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma pasal 6, kita lihat ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Amin. Jadi orang baptis itu seperti orang kubur. Ya, orang kubur. Ya, kalau kubur orang kan tidak mungkin kepalanya di luar. Ya, atau tangannya di luar. Hello, diangkat tangan begini. Kubur yang lain tapi tangannya terangkat. Tidak, seluruh. Jadi baptis itu digambarkan seperti orang menguburkan. Ya. Dan saudara tidak kubur terus. Dikasih masuk dalam air. Keluar, maka di dalam kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Dia hidup di dalam kebangkitan. Jadi waktu dia dibaptis, dia dikuburkan. Ya, dia dimasukkan ke dalam. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam air, dia diangkat. Waktu dia dimasukkan ke dalam air, itu seperti orang menguburkan. Ya. Amin. Haleluya. Makanya di dalam Roma tadi 6 ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan apa? Bersama dengan Yesus oleh apa? Masuk di dalam sistem dunia ini, ya. Karena kita pergi itu maksudnya
dunia ini sistem dunia. Kita diutus, ya. Kita diutus di tempat kerja kita diutus di dalam studi kita diutus di tempat bisnis. Itu kita diutus, ya, pergi, ya. Pergi kemana? Pergi ke sistem dunia. Kita diutus di pemerintahan. Mungkin ada orang yang ditugaskan atau ada orang dipanggil menjadi apa? Ya, pegawai pemerintahan, ya, pegawai apa di mana saja. Itu saudara diutus di tempat kerja saudara. Saudara diutus di situ. Amin. Amin. Ya. Saudara ada di mana? Di rumahmu, saudara diutus di situ. Saudara ada di lingkunganmu, saudara diutus. Ya, itulah Tuhan utus kita, itulah dunia yang Tuhan utus. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita utus untuk menjadi berkat di sana, ya, untuk memenangkan dunia ini, firman Tuhan kata, kamu harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan berbicara seperti itu, berarti betapa pentingnya kuasa Roh Kudus yang memampukan, yang kita kuat, yang kita bisa berkemenangan. Tes. Ya, maaf ada sedikit gangguan. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan mau mengutus murid-murid. Jadi mereka bukan saja diperlengkapi, ya. Tuhan ingatkan kepada mereka, sebelum kamu diutus, ya, ada pengutusan. Waktu sebelum Tuhan naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya, mengutus kita semua, ya. Maka sebelum dia utus kita, dia katakan, kamu harus tinggal dulu. Betapa pentingnya saudara. Artinya saudara, mereka harus tinggal untuk diperlengkapi, ya, dipenuhi, ya, dikuasai. Karena apa saudara? Sebentar mereka ke dunia ini, ke sistem dunia ini, ya. Kalau mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan bisa hancur, ya. Tidak ada jaminan kita menjadi saudara bahwa kita, kecuali kita hidup di dalam Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat hidup kita berkemenangan. Hidup kita bisa kuat saudara. Di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa kuat di tengah-tengah tantangan. Di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kesulitan. Saudara, di mana-mana saudara. Kita tahu bahwa dunia ini tidak bisa menjamin hidup saudara. Ya. Dan satu-satunya yang bisa menghandle saudara, yang bisa memampukan saudara, dia ada di dalam hidup saudara. Dia mau saudara menolong engkau. Dia mau membimbing hidupmu, mau menuntun hidupmu, mau mengarahkan engkau. Kalau saja engkau mau belajar taat kepada dia, setiap saat dia bisa berbicara kepada saudara. Siapa bilang Roh Kudus tidak berbicara? Alkitab katakan dia akan mengajar kamu. Dia akan mengingatkan kamu. Dia akan menyampaikan. Dia akan memberitakan kepada kamu. Artinya Roh Kudus itu dia sebagai teman, sebagai kawan, sebagai sahabat yang mengingatkan kita.
Ya, yang membuat kita tidak membenci dosa, yang membuat kita berkemenangan di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita mau di tahun ini, ya, kita sungguh-sungguh eksis, kita sungguh-sungguh kuat. Ya, berikan hidupmu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Setiap saat, setiap waktu dia berbicara kepada saudara. Ya, di setiap saat dia akan ingatkan kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Waktu engkau membacakan firman Tuhan, waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau menghadapi ketantangan, waktu engkau menghadapi kesulitan, dia ingatkan saudara. Ya, dia ingatkan saudara. Dan dia berbicara kepada saudara tentang apa saudara? Tentang pribadi Yesus. Ya, saudara makin kenal siapa itu Yesus. Kenal siapa yang mengenalkan saudara? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita tentang pribadi Yesus, tentang kebenaran. Dia akan menuntun kita dalam kebenaran. Saudara, dunia ini ya tidak bisa menolong, tidak bisa menjamin, tidak bisa memberikan kepastian dalam hidup. Hanya pribadi Roh Kudus. Waktu Yesus sebelum dia berangkat, dia pesankan kepada murid, kalau engkau mau lakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, maka engkau tunggu sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang untuk kita bangun komunikasi, hubungan, keintiman. Ya. Makanya ada yang disebut buah roh. Ada karunia roh. Karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Ya, pemberian. Nah, saudara akan baca karunia-karunia Roh Kudus. Ya, mujizat-mujizat. Ya, karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ada karunia iman. Ya, ada karunia pengetahuan. Ya, dia akan memberikan, bukan berarti orang tidak ada roh, orang yang ada karunia iman, artinya imannya itu melebihi dari orang lain. Ya, artinya ada bonus iman, karunia iman. Memang semua orang punya iman, saudara. Tapi ada yang diberikan karunia iman, seperti imannya dia kuat sekali, saudara. Ya, dan saudara akan baca di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Dan bukan saja karunia Roh Kudus, tapi saudara, Roh Kudus juga menghasilkan buah. Buah itu artinya hasil daripada keintiman, hasil daripada hubungan. Ya, seperti suami istri, ya, dia akan menghasilkan anak. Anak itu adalah buah perkawinan. Kalau kita intim dengan Roh Kudus, kita kuat dengan Roh Kudus, hubungan kita dengan Roh Kudus kuat, maka kita akan menghasilkan apa? Buah. Dan buah itu harus kelihatan. Yang percaya katakan amin. Kalau buah tidak kelihatan, itu bukan buah. Buah itu harus sesuatu yang dilihat orang. Kalau kita bilang, oh saya kuat dengan Roh Kudus, buktinya harus ada bukti. Buktinya itu buahnya. Amin. Kalau kita intim dengan dia, kalau kita punya hubungan yang dengan dia, kalau hidup siang malam kita hidup dengan, kita bergantung dengan Roh Kudus, hasilnya ada buah. Apa itu buah? Ada damai sejahtera. Kalau dia intim dengan Roh Kudus, baru dia hidup takut terus, bimbang, itu bukan. Ya. Kalau dia intim dengan Roh Kudus, hasil buahnya pasti ada. Galatia pasal yang kelima, mari kita lihat. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Mari kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Kalau hidup kita dengan Roh Kudus intim, maka saudara, hasilnya ini. Kesabaran. Ada kemurahan. Tidak pelit. Ada apa? Kebaikan. Kebaikan itu bukan sekedar, wah saya prihatin dengan dia. Kebaikan itu satu action. Harus dilihat orang. Kalau engkau lihat orang, aduh kasihan ya dia miskin. Itu bukan buah. Buah itu kalau engkau menolong dia. Harus bisa dilihat orang. Amin. Buah itu harus kelihatan. Kalau buah tersembunyi itu bukan buah. Amin. Haleluya. Ya, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, setia. Ya, kesetiaan itu buah. Artinya hasil daripada keintiman kita dengan Roh Kudus. Ya. Dan saudara kita lihat ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Jadi kuasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita apa? Dipimpin juga oleh Roh. Banyak orang yang hidup dalam Roh, tapi tidak dipimpin oleh Roh. Nah, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara, hasilnya itu bukan daripada apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan, tapi apa yang action kita. Itulah buah. Ya, bukan perkataan. Ya, tapi buah itu adalah hasil hubungan, hasil keintiman kita dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sedangkan karunia itu pemberian Roh Kudus. Ya, tetapi itu tidak menjamin. Ya, tidak menjamin dia menghasilkan buah. Ya, kenapa saudara? Itu yang orang bilang karakter dan apa? Ya, karisma. Karunia itu. Kadang-kadang orang begitu, karunia tinggi, semua tiba-tiba jatuh. Karena karunia itu harus seimbang dengan karakter. Ya, banyak orang karunia, oh sembuhkan orang, oh ini, karena memang itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi buahnya kalau tidak seimbang dengan karunia, maka satu waktu karunia itu akan turun. Hanya melejit sebentar, tapi nanti dia redup kembali. Oleh sebab itu yang tetap bertahan, yang tetap naik terus itu adalah karakter. Karakter itu adalah buah. Buah hasil daripada hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus itu adalah hubungan. Mari kita lihat ayat yang terakhir dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14. 2 Korintus 13. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang terakhir bagi kita sekalian. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Mari kita baca. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu dari Tuhan Yesus. Kasih itu dari Allah. Dan persekutuan Roh Kudus apa? Menyertai apa? Kita. Jadi kalau berbicara soal Roh Kudus, selalu ada dia berbicara soal hubungan. Ya, persekutuan. Persekutuan itu artinya menyatu kita dengan Roh Kudus. Ya, maka saudara, pesankan
Katakan dia, Roh Kudus itu dia selalu katakan persekutuan. Karena persekutuan kita dengan Roh Kudus itu akan menghasilkan apa? Buah roh. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala semua, kita mau berdoa biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. 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 Minggu-minggu ini kita tetap masih belajar tentang Roh Kudus. Biar Roh Kudus terlalu, haleluya, ingatkan kita. Roh Kudus selalu sadarkan bahwa kita pribadi kita butuh dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biar siap dimanapun kita berada, mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar dia minta dia penuhi. Kalau hari-hari ini firman Tuhan katakan, kalau roh itu ada di dalam hidup kita, mau hidup kita ini selalu semangat, selalu penuh dengan sukacita, selalu penuh dengan semangat dan sukacita. Karena seperti aliran-aliran air yang membasahi kita, yang membuat semangat. Haleluya. Hidup kita bersemangat, ibadah kita bersemangat. Haleluya. Yohanes pasal 7, saya ingin baca satu ayat. Saya diingatkan Roh Kudus untuk membaca ayat ini. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-7. Sebelum kita berdoa, Yohanes saudara tetap berdiri. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, dia katakan, dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci ini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, Roh Kudus itu akan membuat hidupmu bersemangat seperti aliran-aliran air. Hidupmu tidak pernah kering. Situasi keadaan boleh gersang, situasi keadaan boleh bergoncang, tapi orang-orang yang ada Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, maka dia seperti air yang meluap-luap. Dia bersemangat, ibadah bersemangat, doa bersemangat. Dia selalu rindukan Tuhan, dia selalu haus akan Tuhan. Hidupnya selalu, haleluya, dibasahi oleh aliran-aliran air. Hidupnya tidak pernah kering, tidak pernah gersang, karena Roh Kudus akan membasahi hidupmu. Roh Kudus akan membasahi engkau, haleluya, sehingga engkau bersemangat doamu, membaca firman Tuhan bersemangat, ibadahmu bersemangat, ada kerinduan karena ada Roh Kudus yang merindukan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita minta penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu, kuasai aku Tuhan, biar rohmu memimpin aku, sehingga engkau, firman Tuhan katakan, dari dalam hatinya akan keluar air, akan keluar seperti mata air. Itulah Roh Kudus yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan mau meluap-luap, Tuhan mau sehingga api itu tidak padam. Api itu, pelayananmu tidak padam. Pelayananmu bukan sekedar rutinitas. Ibadahmu bukan kebiasaan. Ibadahmu bukan karena aturan. Ibadahmu bukan karena harus engkau beribadah, tidak. Tapi ibadah itu adalah satu kerinduan, satu kehausan yang muncul dari dalam hati. Haleluya. Satu kerinduan, satu kelaparan. Haleluya. Ada semangat untuk mau, haleluya, hampiri Tuhan. Semangat, haleluya,
keadaan boleh suam, situasi boleh suam. Firman Tuhan katakan akhir zaman orang akan suam, kasih kebanyakan suam, tapi orang-orang yang ada Roh Kudus akan selalu meluap-luap. Haleluya. Ora masyaka ya rabadaba, ora mayara basyara. Haleluya. Haleluya.
hatimu, karena engkau rindu akan dia, karena engkau haus akan dia. Haleluya. Dan ada kerinduan dengan dia, rinduan akan dia. Oh haleluya, haleluya. Sahabat, engkau pribadi Tuhan, engkau pribadi Roh Kudus, engkau Roh Kudus, engkau yang memberikan Roh Kudus, engkau yang mengutus Roh Kudus. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan dalam nama Yesus membuat kami akan menjadi berkemenangan di tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus kami percaya kami tidak bisa melangkah tanpa Roh Kudus, kami tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Biar kami terus andalkan Roh Kudus, biar kami terus dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dan kami terus haleluya belajar kepekaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak.